Halo. Jadi gue ini Pak Budi nih, Pak Budi. Lah. Nah, Pak Budi. Salam kenal Pak Budi. Salam kenal Pak Budi. Apa kabar? Mohon maaf. Baru dapat sinyal bagusan nih. Mantap. Wah, masih pakai baju cycling tuh. Nah, ini sepeda saya nih. Nah. Wih, ini di mana posisi ini? Ini posisi di ruko gitu. Sukamakmur di depan Indomart ini. Wow. Ini saya bersama teman-teman. Ini kenalkan, ini Mas Asep Hadian, dia juara Grindurance. Jadi kemarin kita bikin satu event khusus gravel. Salam kenal Pak Asep. Salam kenal Pak Asep. Kebetulan saya hari ini dipandu beliau. Dan beberapa teman lain yang juara-juaranya saya ajak. Ternyata rontok. Tinggal saya bertiga nih dari 7 orang. Udah berapa kilo sekarang? Udah berapa? 100 kilo hari ini. 100 kilo. Tapi itu tadi elevation gain-nya 2000. Itu yang berat. Itu yang bikin berat. Oke, saya lanjutkan. Saya boleh lanjutkan cerita saya. Silakan Pak Budi. Oke. Ada beberapa pengalaman saya yang menurut saya tidak terlupakan. Saya pernah bikin event 200 kilo dari Bekasi lewat jalan ini juga Gunung Batu, mungkin pernah dengar Cipamingkis, Ciherang, terus ke Ciloto, ke Puncak Pas sampai Bekasi. Itu 200 kilo, elevationnya lebih dari 3000. Setelah itu saya bikin event lagi di Bekasi ke Ciater, terus ke 2 hari, besoknya ke Tangkuban Perahu, pulang lagi. Nah, setelah itu saya bikin beberapa event di Purwakarta, itu 7 macam sub event sepeda. Ada BMX 2 event, ada fun bike, ada all mountain, cross country, ada fun bike. Pokoknya ada 7 macam, termasuk ontel. Nah, kemudian saya diajak oleh teman-teman ISI di Bekasi, Mas Budi tolong dibantu bikin event. Saya kalau bikin event 1 aja kalian bisa. Saya bantu kalau kalian bikin multi event. Jadi waktu itu kita bikin 6 event, ada Don Mall, ada Kriterium. Kriterium itu kalau kayak balap F1 gitu. Yang mau makan silahkan, kedengaran nih dari sini. Ada Kriterium, itu semacam Formula One-nya sepeda lah. Jadi mengelilingi satu tempat gitu di Sumarekon. Terus saya bikin juga touring 100 dan 200 kilo. Rutenya mirip, tapi startnya juga mirip. Tapi yang kuat 100, yang kuat 200. Terus ada BMX, ada cross country juga di arenanya di Sumarekon. Terus ada eksebisi trial. Trial itu sepeda yang bisa loncat-loncat di atas drum, di atas batu gitu. Itu baru di Indonesia ini. Nah, kemudian yang lebih fenomenal, saya dipercaya oleh Kemenpora untuk membuat tour dari Sabang sampai Magelang 5.000 kilo. Saya sendiri goes sekitar 3.500 kilo saat itu. Ada sepanjang 62 hari goes. Jadi total akhirnya 5.214 kilo. Itu tahun 2017. Terakhir kemarin saya goes ke Surabaya akhir tahun kemarin 875 kilo. Semua peserta menggunakan road bike, hanya saya yang menggunakan gravel, tapi bannya saya ganti ban untuk road juga, tapi sedikit lebih besar supaya lebih tahan gitu. Biasanya teman-teman pakai roda ukuran lebarnya 23 atau 25, saya sedikit lebih lebar 28 mili. Nah, saya akan ceritakan sedikit bagaimana mengenai gravel bike tadi. Dari pengalaman-pengalaman saya bersepeda, ternyata saya mencari juga sepeda apa sih yang cocok dengan gaya bersepeda saya sekarang ini. Maaf, ini di pinggir jalan.
Dulu saya pakai MTB cross country, pakai suspensi depan, melalui rute tadi yang 200 kilo dengan tanjakan yang sedemikian tinggi, ternyata tidak efektif. Jadi banyak tenaga yang terbuang. Saya sempat kram juga 4 kali, tapi tetap finish, ya kan? Kemudian pada saat saya dari Sabang ke Magelang waktu itu, saya menggunakan sepeda MTB yang pakai ban kecil. Jadi mirip kalau sekarang mungkin teman-teman kenal sepeda hybrid ya. Nah, itulah sepeda hybrid. Kemudian pencarian saya selanjutnya, saya cari apa sih yang sebenarnya lebih tepat untuk rute-rute atau permainan-permainan yang saya sukai. Ternyata ketemulah namanya cyclocross. Cyclocross itu sepeda kombinasi antara road bike dengan off-road. Cuman cyclocross ini sudah sanction itu diatur oleh UCI. UCI itu Federasi Sepeda Dunia, ya, yang berpusat di Prancis. Itu diatur regulasinya, homologi sepedanya juga diatur, bannya juga diatur, rutenya itu kayak lintasan juga, kayak F1 tapi ada halang rintangnya, ada tangga yang memaksa pesepeda harus menggotong sepeda, terus ada lintasan pasirnya, ada lumpurnya, ada tanjakannya, tapi dalam satu arena yang panjangnya antara 2,5 sampai 3 kilometer. Dan sepedanya juga diatur bannya, lebar bannya itu maksimum 33 mili, ya kan? Karena terlalu banyak aturan itu, saya pikir ini nggak terlalu cocok dengan saya. Saya cari lagi sepeda, ternyata ada yang namanya gravel. Gravel ini hampir sama dengan cyclocross tadi, cuman dia lebih bebas ngaturnya. Kalau kita mau off-road yang mirip-mirip MTB, medannya kita bisa pakai ban yang lebih besar. Bisa juga ban yang lebih kecil dan lebih gemuk. Desainnya juga macam-macam. Kalau kita cenderung lebih banyak main yang off-road, ya kita cari yang mendekati MTB. Yang uniknya sepeda gravel ini, dia pakai stang seperti balap. Ya. Walaupun sekarang juga ada pabrikan yang mengeluarkan sepeda gravel dengan flat bar yang seperti sepeda hybrid atau MTB. Nah, disitulah kemudian saya pikir harus pilihan ini harus disosialisasikan atau diberikan, ya teman-teman pesepeda mesti banyak tahu lah. Ternyata ada pilihan bersepeda atau jenis sepeda yang lain selain MTB, selain sepeda lipat, selain onrail, selain cyclocross. Ini pilihan yang bisa digunakan oleh teman-teman. Dan jenis sepeda ini ternyata menurut saya paling cocok juga untuk digunakan oleh teman-teman di Indonesia ini, yang medannya begitu macam-macam, ya kan? Jalan aspalnya pun banyak yang rusak. Terus satu keunikan dari sepeda gravel ini, dia biasanya mengkombinasikan spare part antara sepeda balap dan sepeda MTB. Nah, mungkin bisa dilihat ini contoh, ini sepeda saya nih. Ini yang hari ini saya gunakan untuk melalui medan-medan pendakian. Ya, cukup ekstrim hari ini pendakiannya. Jalan makadam rusak, ya kan, jalan aspal rusak, macam-macam lah. Termasuk jalan yang belum selesai. Tadi ada cukup panjang 7 km. Nah, ini part-partnya kombinasi. Seperti ini RD-nya atau pemindah giginya ini pakai punya road bike, ya kan? Setirnya seperti punya road bike, tapi dia lebih bahasa Inggrisnya flare atau bahasa kitanya ngangkang gitu. Ini. Nah, ini pemindahnya, shifternya punya balap juga. Cuman sekarang pabrikan mengeluarkan khusus, ya,
untuk sepeda gravel, tipe-tipe GRX dan untuk Shimano itu dia mengeluarkan tipe khusus. Nah, ini dikombinasikan juga dengan halo 1 2 3 3 2 1. Suaranya hilang. Masih clear, masih clear. Masih clear ya. Lanjut. Oke. Nah, ini kerennya ini bagian gigi bagian depan ini menggunakan punya MTB. Termasuk pemindah rantai yang depan FD istilahnya front derailleur ini punya MTB, ya kan? Jadi ini kalau di istilah pesepeda ini mulet atau mixing lah antara punya MTB dengan punya road bike. Giginya ini juga punya road bike, punya MTB. Kalau road bike biasanya terbatas sampai 34 saja jumlah giginya. Kalau punya MTB bisa seperti punya saya ini, saya pakai 42 giginya. Supaya apa? Kalau belakangnya besar, depannya kecil, ini saya pakai 48 kalau nggak salah. 48, 36, dan depannya 22. Jadi kalau depannya kecil, belakangnya besar, dia bisa manjat pohon kelapa kata teman-teman. Ya, jadi tapi sekarang bahkan ada yang sampai 51. Ada teman-teman yang pakai lebih besar lagi dan banyak sekarang yang menggunakan hanya single chain ring. Single. Jadi depannya satu aja, belakangnya sampai 12 speed atau kalau ini kebanyakan 11 speed ya, 11 speed. Kalau MTB sudah ada yang 12 speed. Nah, tapi ininya lebih besar lagi, 46 biasanya. Atau bahkan kalau MTB bisa 51 jumlah giginya. Nah, seperti itu. Jadi sepeda gravel ini kombinasi dari sepeda gunung dan sepeda road bike. Ini punya teman-teman saya juga demikian. Ini punya Kang Asep yang menang Green Endurance yang lalu. Ini juga pada dasarnya ini sepeda, ini tipe apa Mas? Ini memang Straggler. Surly Straggler. Ya, Straggler ini memang khusus untuk gravel. Nah, ini yang desainnya memang khusus gravel. Dia terbuat dari chromoly. Ya, ini yang sudah khusus gravel seperti ini. Nah, ini juga sepeda yang didesain khusus gravel. Ini Merin Nicasio 1 ya. Ini juga, cuman kerennya dia masih pakai balap. Ya, Kang Asep juga pakai balap ya. Iya, jadi 50-34 ya. 50-34. Untuk teman-teman yang tenaganya masih kuat, dia bisa menggunakan keren yang besar, ya kan. Cuman kalau saya ini kan tenaganya sudah pas-pasan karena masalah umur. Juga terlambat main sepeda. Ini teman-teman saya. Nah, ini satu lagi Mas siapa? Halo, saya Kiting. Kiting. Baru sepedaan kemarin Desember. Langsung diajak Mas Asep ke Cirebon. Jadi PP 500 kilo. Pemanasan ya. Sekarang boleh Om Budi. Baru diperkenalkan udah main 500 kilo ya kan. Gila, nah, bener. Jadi bermain sepeda ini memang unik ya kan. Teman-teman dipacu untuk menguji kekuatan tubuhnya, termasuk juga sepedanya, ya kan. Kebetulan Mas Kiting kalau nggak salah pelari juga ya. Dia pelari gunung, pelari trail, jadi ultra ya. Paling jauh berapa Mas Kiting? Dia pernah lari 170 kilo, jadi ya masih umur 28 tahun, wajar lah kalau dia kuat ya, main sepeda, tidak terlalu banyak penyesuaian lagi, tenaganya sudah cukup ya. Yeah. Kalau saya karena masalah umur ya harus banyak persiapan. Seperti saya Sabtu ini perjalanan yang cukup berat, ya, seminggu itu saya goes-goes ringan aja, 20 kilo gitu aja, supaya tubuh saya nggak terlalu terbebani. Dan ada beberapa persiapan yang selalu saya sarankan untuk teman-teman
apabila melakukan big ride atau perjalanan jauh, perjalanan yang tinggi, elevasinya dengan bersepeda lebih dari 100 kilo misalnya. Jadi biasanya kalau hari H seperti hari ini itu kita memerlukan hidrasi, tubuh itu perlu air karena tubuh kita kan memang 80% katanya terdiri dari air, ya kan. Air ini penting banget selama perjalanan. Tapi apa yang kita minum hari ini selalu biasanya kurang. Dan kalau kita terlalu banyak juga perut nggak enak, ya kan? Kembung. Nah, itu biasanya kembung, ya. Makanya saya selalu sarankan ke teman-teman untuk mempersiapkan diri 3 atau 4 hari sebelumnya, minum bukan sebanyak-banyaknya, tapi minum sesuatu hidrasi yang bisa bertahan lebih lama di tubuh, ya kan? Jus, tapi tanpa gula, jangan jus yang banyak gulanya, nanti diabetes kita kan. Sup sayur, sup daging, seperti itu. Kita harus banyakin 3-4 hari itu. Air kelapa itu juga bagus buat tubuh kita, ya kan. Dia akan menyimpan di membran sel kita sehingga pada hari ini kita nggak akan kehilangan tenaga atau jantung kita kepanasan karena kekurangan air. Jadi paling tidak 3-4 hari itu kita hidrasi dengan cairan yang lebih lama bertahan di tubuh, itu akan membantu kita hari ini. Teman-teman kelihatan nggak saya hari ini kehabisan tenaga? Mas, saya kehabisan tenaga nggak hari ini? Nggak, oke. Ini ada 2 saksinya, ya kan? Terus 2 hari atau maksimum 1 hari sebelum perjalanan besar, big ride, kita harus carbo loading, ya kan? Jadi kita makan yang banyak, cukup, supaya tersimpan juga dalam tubuh kita, ya kan? Tidak harus karbo, tapi juga ada 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna lah. Ada sayurnya, tapi banyak lah. Termasuk ada proteinnya, ya kan. Tapi jangan besok Sabtu misalnya kita big ride, malamnya kita makan sebanyak-banyak, jangan. Ya, jadi kalau bisa makan siang terakhir kita makan banyak, sorenya sedikit aja. Terus hari hanya jangan sampai tidak sarapan juga. Jadi pagi itu kita tetap harus sarapan. Yang jangan sarapan besar, tapi sarapan cukup aja. Misalnya setangkup roti, ditambah madu, ada kejunya, ya kan? Ada pisangnya. Pisang itu penting juga. Kalau bisa juga beberapa hari sebelumnya kita juga makan pisang, karena tubuh kita selama perjalanan berat itu kita akan banyak mineral yang terbuang bersama ekskresi kita, berkeringat dan sebagainya. Nah, itu harus kita ganti. Sekarang banyak minuman-minuman elektrolit kan yang untuk mengganti itu, tapi lebih baik kita juga pakai yang alami saja seperti pisang dan sebagainya. Pada hari H biasanya kita juga pada saat goes itu perlu kita minum yang cukup. 1 jam itu kira-kira 600-800 mili kita harus habiskan. Itu sebenarnya tergantung sama berat tubuh kita juga, ada hitungannya. Terus tiap jam kita juga mesti ngemil. Jadi jangan sudah nggak sarapan, nggak ngemil, habis tenaga kita nanti, ya kan? Jadi sekarang kan banyak bisa yang mudah itu coklat, ada yang fit bar, macam-macam merek lah. Bahkan ada yang cairan, isinya energi. Dan kalau kita berbekal pisang juga bagus, ya kan? Kurma, sari kurma, madu juga bagus, boleh, ya kan? Kalau dirasa yang pabrikan mahal, ya pakai madu aja. Jadi yang mengandung cukup gula dan karbohidrat, ya kan? Tapi jangan yang berat-berat, jangan 1 jam nasi, ya nanti kita kembung juga. Jadi setiap jam kita harus minum sedikit-sedikit sampai sejumlah 600-800 mili. Setiap jam kita juga harus di refill lagi tenaga kita supaya 1 jam ke depan kita
tetap energi kita cukup. Karena dengan kita mengkonsumsi makanan tadi, tubuh kita akan bereaksi dengan mengeluarkan glikogen, zat gula darah, ya kan, yang menjadi energi kita. Jangan lupa juga kalau kita bike ride juga atau bersepeda lebih dari 20 kilo misalnya, kita juga harus melakukan stretching. Banyak contoh-contoh stretching yang ada di YouTube. Anda bisa cari yang ringan-ringan, yang bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Nah, bagaimana supaya kita mampu untuk goes jauh atau berat, gitu ya? Tentu kita harus berlatih, ya kan? Biasanya banyak teman-teman itu yang salah dalam mempraktekkan latihan bersepeda, apalagi pemula. Kita jangan bersepeda mengandalkan power, tapi kita harus banyak kayuhan, cadence istilahnya. Jadi kayuhannya aja yang banyak. Jadi kalau bersepeda itu kan biasanya ada oper-operan gigi atau ada shifter. Pilih antara yang ringan dan berat. Kalau Anda bersepeda, pilih yang ringan aja dulu, ya kan? Salah satu alat yang penting dalam bersepeda juga adalah heart rate monitor, ya kan? Nah, seperti saya pakai Garmin tipe Phoenix misalnya, saya sebutkan saya dapat sponsor juga misalnya. Nah, ini cukup lengkap karena saya juga kadang bermain triathlon. Ini didesain juga untuk triathlon. Ini bisa memonitor kerja jantung kita, ya kan? Apakah sudah over atau tidak? Nanti ada teorinya berapa overnya. Jadi kira-kira misalnya umur saya ini 55 tahun misalnya. Saya tidak boleh lebih dari 220 dikurangi umur saya. Jadi 165 misalnya. Itu maksimalnya. Tapi saya tidak boleh full 165 kalau tidak terlatih. Dikurangi lagi 15%, kira-kira 140. Nah, itulah maksimum kita. Nah, itu nanti dibagi zona-zona juga. Kalau sudah 140 ke atas itu zona maksimum. Sebelumnya ada zona threshold. Sebelumnya ada pembagian 5 zona dalam heart rate itu. Di bawah itu ada endurance. Endurance itu berarti kalau kita pada heart rate misalnya nih 110 atau 120 ya, kita goes jauh pun kita nggak akan merasa capek, ya kan? Ada zona istirahat atau zona tidur. Biasanya kalau kita punya alat ini kita kalau tidak bergerak biasanya atau pergerakan ringan. Kalau saya misalnya antara 75 sampai 80. Kalau atlet-atlet yang berbakat bahkan biasanya dia punya heart rate yang lebih rendah lagi. Ada yang teman saya punya heart rate normalnya istirahat itu 40 misalnya. Jadi ini bakat juga. Dengan berlatih tadi saya singgung. Sebanyak mungkin kita kalau goes-goes biasa itu jangan lebih dari zona 2 atau 3, ya kan? Atau kalau kita memang mau meningkatkan kapasitas atau kemampuan kita bersepeda, ya di zona 2 3 itu diprogram. Misalnya tiap hari 2 jam, tapi tidak boleh lebih dari itu. Ya kan? Kalau udah naik ya diturunkan lagi. Itu otomatis nanti kemampuan kita bersepeda itu naik, ya kan? Jadi jangan perhatikan kecepatan, biar aja kalau kecepatannya 20, udah ditinggal teman-teman nggak apa-apa. Makanya kalau latihan boleh juga lebih baik sendiri atau kita berlatih bersama-sama teman-teman yang kekuatannya sama, gitu kan? Jadi di zona 2-3 aja, sekitar 110 atau 120 udah 2 jam. Lama-lama kecepatan kita akan nambah sendiri, gitu kan? Gitu. Jadi nah kalau sudah ada acara atau event seperti ini kita goes lebih jauh ya semakin lama semakin kuat kita. Atau kalau bahasa sport science-nya VO2 max kita akan naik atau meningkat terus. Nah, untuk memperkuat goes itu bukan hanya kita goes saja, tapi kita juga harus melakukan penguatan pada otot-otot perut kita.
kita menguatkan pada otot-otot perut kita. Jadi otot-otot yang ada di kaki kita ini terhubung ke otot-otot core atau inti seperti yang ada di perut maupun di punggung. Nah, otot-otot yang ada di perut dan di punggung inilah yang harus diperkuat juga. Demikian juga tangan kita. Tangan kita ini kalau bersepeda, apalagi tadi kayak rute-rute yang seperti tadi, itu dituntut kemampuan yang tinggi untuk mengkontrol keseimbangan dan sebagainya. Ya alhamdulillah dengan rute yang cukup berat tadi saya nggak sampai jatuh walaupun hampir-hampir sih sering ya kan. Karena tadi sudah nanjak, jalannya berbatu, kebayang naik motor aja susah. Kita naik sepeda ya kan yang harus menggunakan tenaga sendiri. Saya kira awal perkenalan itu dulu apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dengan tanya jawab. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan kesempatan. Saya juga mohon maaf kondisinya seperti ini hari ini. Pak Edi Effendi ini partner saya sering sekali membuat event dengan beliau. Ide-idenya banyak karena beliau ini lama berkecimpung di dunia pariwisata. Beberapa perusahaan besar di bidang travel and tour, beliau pernah bekerja sebagai pimpinan di sana. Sehingga pengetahuannya sangat luas, juga sering bersepeda ke luar negeri. Sekarang ini juga banyak bersepeda. Sepedaan saya dengan beliau 1:2. Tahun ini saya bersepeda hampir 4.500 kilo. Maaf, tahun 2019 yang lalu. 20 tahun lalu, catatan saya bersepeda hampir 4.700. Beliau 2 kalinya, seperti itu. Jadi bisa kebayang gitu kan. Jam terbang beliau juga sangat tinggi. Saya kira itu Pak Albert Luhut, sahabat saya yang luar biasa, sudah memberi kesempatan saya untuk memberikan paparan. Nanti kita lanjut, mungkin ada tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, luar biasa sharingnya. Terima kasih sekali ini. Tadi sebelum Pak Budi masuk, kita sudah bincang-bincang dengan Pak Edi Effendi. Dia juga sharingnya luar biasa juga, hebat-hebat nih para goeser ini. Nah mungkin saya awali dengan satu pertanyaan nih Pak Budi. Saya tertarik dengan tadi waktu Pak Budi mendesain sepedanya, customize banget ya, sesuai dengan kebutuhan Pak Budi kan. Sprocketnya, frame-nya, ban-nya, itu punya punya orang bengkel sendiri ya, bisa kan tuh bidang sendiri tuh, kayak shifternya. Gimana cara memilih yang paling pas buat Bapak tuh? Apa tuh kiat-kiatnya Pak? Oke, sepeda yang saya rancang ini sebenarnya sepeda lama, ya kan? Dia ukurannya untuk sepeda 26. Jadi kebanyakan dulu kan sepeda itu ukuran lingkarnya itu namanya 26. Kalau sekarang ini saya pakai lingkar 29, jadi lebih besar, ya kan? Dulu juga remnya itu V-brake. Nah ini dulu ada yang pivotnya di sini 2, ini saya copot. Nah, saya menemukan frame ini frame istilahnya lelangan pabrik lah gitu kan. Nah, saya pilih frame itu yang kokoh. Salah satu ciri dari frame yang kokoh ini DO-nya, ini pemegang ininya, arah dari asnya ini dia menghadap ke bawah. Drop out-nya itu ke bawah. Jadi istilahnya vertical drop out. Kalau sepeda yang vertical drop out, dia akan kokoh. Dia nggak akan bergerak. Mungkin teman-teman kenal namanya sepeda federal yang juga populer di Indonesia. Itu arahnya tidak seperti ini. Makanya banyak juga teman-teman yang mengganti drop out-nya ini dengan jenis yang vertical drop out. Nah, permainan gravel ini juga banyak bermain di tempat-tempat yang berlumpur atau segala medan. Tapi tidak seberat sepeda gunung ya. Dia light off-road. Tapi dia membutuhkan rem yang bagus juga. Seperti hari ini, turunannya terjal, naikannya juga terjal, butuh rem yang handal, ya kan? Makanya biasanya kita menggunakan disc brake seperti ini. Disc brake, ya kan? Jadi padahal sebenarnya
shifter road bike ini biasanya didesain untuk U-brake, seperti V-brake tapi U-brake. Mungkin pernah tahu sepeda balap. Disitulah perlu ada penyesuaian antara sepeda yang kita butuhkan dengan apa yang ada. Inilah yang perlu di custom. Nah, seperti ini. Ini juga namanya crossbar di chainstay. Ini bagian dari sepeda. Ini chainstay. Ini tube stay. Nah, ini ada crossbarnya. Ini awalnya agak pendek gini karena saya membutuhkan ruang untuk ban yang lebih besar. Ini saya gergaji, dinaikkan, dilas lagi. Tapi dilasnya khusus dengan las kuningan supaya dia sifat dari kuningan itu filler, jadi mengisi, beda dengan las karbit atau las listrik, ya kan? Dia memfiller, mengisi, jadi lebih kuat. Seperti itu. Saya juga menggunakan pedal yang bukan yang untuk sepeda harian. Ini sepeda pakai klit istilahnya. Jadi sepatu saya itu nempel di sini. Tapi kalau saya menggerakkan dia akan lepas. Nah, ini perlu latihan juga untuk menggunakan pedal seperti ini. Tapi kenapa saya mengambil risiko misalnya dengan menggunakan ini? Karena ini lebih efisien sekitar 15-25% katanya dengan pedal seperti ini. Karena pada saat kita mengayuh ke depan, yang sebelah kanan misalnya, yang kaki yang sebelah kiri akan menarik. Jadi kayuhannya itu berbentuk bulat, rata gitu. Beda kalau kita menggunakan pedal-pedal biasa gitu. Dan ini biasanya pedal-pedal yang klit ini cukup andal, ya kan? Saya menggunakan merek Shimano, tidak terlalu mahal. Harganya sekitar 300 sampai 1 juta. Saya yang biasa-biasa aja, yang sekitar 300-400 ribu. Tapi sudah cukup untuk kepentingan saya. Seperti itu, Pak. Oh, ya, ini ada saya menggunakan suspensi kecil, tapi sebenarnya teman-teman tadi lihat sepeda teman-teman saya yang lain itu tidak menggunakan suspensi. Karena suspensi itu memberikan beban tersendiri kepada sepeda. Tentunya daya yang diperlukan lebih tinggi lagi. Cuman saya pikir saya menggunakan suspensi yang kecil saja untuk meredam getaran atau tremor dan tidak terlalu berpengaruh terhadap tenaga yang saya perlukan. Seperti itu, Pak. Luar biasa, Pak Budi. Wah, terima kasih nih. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya ke Pak Budi, kita buka sesi Q&A. Saya jawab. Silakan Pak, Bu, Mbak-mbak semuanya. Monggo. Mumpung ada Pak Budi nih, gue kelas Wahid. Oh, tidak lah Pak. Saya ini pehobi, ya kan. Bisa menunggu teman-teman yang nanya, Pak Budi. Satu lagi itu desain sepeda tadi itu kan customize banget ya. Itu nggak langsung jadi Pak ya. Ini nggak cocok. Terus Pak Budi perbaiki lagi, ganti lagi gitu ya, sampai menemukan forum yang pas gitu ya. Enggak, ini saya bikin langsung pas karena saya tahu apa yang saya butuhkan. Misalnya kecuali mungkin gini, kayak roda gigi ya. Roda gigi ini awalnya saya pakai 36, tapi dengan berlangsungnya waktu saya perlu roda gigi yang lebih besar lagi. Saya menggunakan sekarang 42. Yang depan biasanya saya pakai 24, tapi karena ternyata makin ke sini permainan saya semakin nanjak gitu, saya ganti yang lebih kecil lagi 22 gitu. Seperti itu. Jadi memang ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi kalau frame, saya membuat sepeda ini sudah hampir 25 sepeda. Teman-teman banyak yang memesan ke saya juga. Kebetulan saya berpartner sama teman yang punya workshop seperti mesin bubut itu. Bengkel bubut lah. Tapi teman saya ini punya pengetahuan bersepeda juga, dia hobi sepeda, dan sebenarnya bengkelnya juga cukup canggih, bahkan dia bisa membuat peralatan untuk membuat spare part pesawat terbang, misalnya begitu. Jadi kalau cuman masalah sepeda aja sepele lah buat dia. Itu bahannya aluminium atau metal atau karbon, Pak? Bodi itu?
bahan sepeda itu ada beberapa macam ya. Ada sepeda yang terbuat dari karbon. Keuntungannya dia ringan dan dia stiff. Stiff itu kaku. Ya, sifatnya itu kaku, ringan. Tapi dia tidak tahan benturan. Ya kan, kalau terbentur dia gampang pecah. Gitu. Ringan. Jadi sekarang untuk sepeda road bike terutama itu banyak menggunakan sepeda bahan-bahan dari karbon. Tapi MTB pun sekarang yang banyak juga yang menggunakan karbon, ya. Bahkan untuk permainan-permainan yang seru, lompat-lompat pun itu sudah pakai karbon dan terbukti handal juga, ya kan? Ya kalau ini lebih baik beli yang punya brand, tapi karena brand itu biasanya dia melakukan QC yang bagus, ya kan? Kalau untuk permainan yang berat seperti itu. Nah, di gravel pun banyak yang sudah menggunakan frame karbon. Saya juga punya satu sepeda yang menggunakan gravel yang karbon yang tadi saya cerita saya pakai untuk perjalanan ke Surabaya misalnya, atau permainan-permainan tanjakan yang di jalan yang agak halus gitu. Itu yang punya Pak Budi apa tuh Pak Bahaja, Pak? Yang punya itu. Kalau yang kedua ada namanya titanium. Nah, titanium ini sifatnya ringan dan dia lebih fleksi, ya kan? Dia bisa menahan getaran. Cuman masalahnya titanium ini mahal, ya kan? Nah, jadi frame yang terbuat dari titanium itu biasanya di atas 20 juta. Paling tidak sampai 30 juta. Ya kan? Kalau karbon ada yang 5 juta aja sudah ada sekarang. Ya kan, yang buatan Cina itu. Tapi ada juga yang harganya sampai 90 juta atau bahkan lebih. Ya kan, saya ada di rumah yang dipakai anak saya itu mereknya De Rosa itu frame-nya aja sudah 90 juta misalnya, karena dia didesain oleh perusahaan otomotif Ferrari. Jadi cukup mahal. Yang ketiga steel, yang seperti teman-teman banyak lihat sepeda besi, yaitu steel. Dia sifatnya berat, ya kan, dan kurang fleksi. Ya. Nah, jenis lain ini namanya Chromoly, yang seperti punya Kang Asep tadi, merek Surly, itu juga Chromoly. Ini sedikit lebih mahal harganya. Kalau Kang Asep itu harga frame-nya di atas 8 juta sampai 15 juta, ya kan, yang branded itu. Ini kebetulan punya saya ini, saya dapat Chromoly juga, harganya murah waktu itu, ya kan. Makanya saya beli dalam jumlah banyak dan saya custom. Sifatnya dia bisa meredam getaran dan dia mampu menerima beban yang berat. Makanya sepeda-sepeda yang untuk touring bukan dari karbon, ya kan. Bukan dari, satu lagi aluminium. Aluminium itu sifatnya stiff, tapi dia cukup ringan, ya, cukup ringan. Dan gampang membentuknya. Makanya sepeda aluminium juga cukup populer di Indonesia. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Budi, luar biasa. Ini pengetahuan baru buat saya, ini goeser pemula. Baik, Pak Bus, yang lain silakan, lo ada yang mau nanya ke Pak Budi, mumpung ada jagoannya nih, pakarnya, monggo. Atau ada yang mau sharing juga? Sudah. Pak Tito sudah mulai sepedaan belum ini? Aku sepeda statis deh, gayung di tempat. Nggak maco. Aduh. Ayo kapan? Sepedaan. Pokoknya YouTube. Ambil goes. Nah ini kalau goes tuh saya tuh kalau kelamaan goes statis tuh kadang-kadang besoknya suka sakit ya, kayak kram sakit besoknya 2 hari. Oh ya. Saya jelaskan sedikit mengenai bike fitting. Jadi sepeda itu harus disesuaikan dengan ergonomi kita, ya. Terutama tinggi badan kita, kedua panjang tungkai kita, ya, panjang kaki kita, jarak antara tumit sampai pangkal paha, nah, itu diukur, gitu. Termasuk tinggi, akhirnya kita adjust ini. Ini ada namanya seat post, antara saddle dengan frame ini kan ada lehernya ini, seat post namanya. Ini yang di adjust. Tapi yang terutama
Ya frame-nya dulu. Ini kan untuk fine tuning. Nah, frame-nya ini yang harus kita sesuaikan dengan tubuh kita. Misalnya kayak saya tingginya 177. Ya, saya pakai frame yang cukup tinggi, biasanya 19 inci atau bahkan 21 inci. Saya pakai itu. Kalau sepeda balap saya pakai 54 atau 56 ukuran panjang seat tube. Nah, ini panjang dari seat tube ini namanya seat tube sampai ke depan ini head tube namanya. Nah, ini diukur. Ini yang sangat menentukan juga, sangat menentukan kenyamanan bersepeda ini. Ini juga tinggi dari sini. Ini sangat menentukan. Jadi kalau sudah pas itu pun harus di fine tuning lagi, bike fitting. Nah, yang paling mudah begini, paling mudah itu begini. Anggap aja sudah cocok nih sepeda. Pada saat kaki mengayuh paling bawah, jangan sampai terlalu lurus. Paling tidak ada sudut sekitar 15 derajat ya antara kaki kita dengan jadi membentuk kira-kira 15 derajat itu baru enak gitu. Anda bayangkan nggak BMX kan nggak enak buat sepedaan jauh kan? Nah seperti itu, sepeda BMX kan terlalu nekuk kaki kita. Demikian juga kalau sepeda kita kaki kita terlalu lurus, kita nggak bisa mengayuh dengan nyaman kan. Nah jadi kira-kira 15 derajat lah yang cocok. Itu 15 derajat sudut apa ya Pak Budi? Dari mana ke mana ya? 15 derajat kaki, anggap aja kalau kaki kita lurus banget itu kan 180 derajat ya Pak ya. Oke. Lurus gitu. Nah ditekuk kira-kira 15 derajat. Oh di dengkulnya tuh? Ya dengkulnya. Oke. Gitu. Nah, terus yang kedua kalau pada posisi kaki mengayuh pada posisi jam 3 misalnya, itu dengkul as dengkul ini harus lurus. Kalau ditarik benang misalnya, benang jatuh gitu, itu lurus sama kaki bagian depan, bukan ujung kaki ya, yang pada as yang nempel dengan ini pada posisi kaki di paling depan ini disesuaikan dengan ini kira-kira. Jadi tapi sekarang sudah ada peralatannya pakai komputer, ya memang agak mahal. Tapi kadang orang tidak menganggarkan seperti itu. Beli sepedanya puluhan juta, tapi dia tidak melakukan bike fitting. Nah itu mestinya dianggarkan juga. Oke. Bike fitting. Jadi jangan sampai kita bersepeda, tapi kemudian kita cedera, ya kan? Iya betul. Tidak sesuai dengan ergonomik tubuh kita. Makanya. Betul sekali. Cepat capek. Bike fitting itu penting gitu. Dan kalaupun kita tidak ke tempat yang profesional dengan komputer, ya kita pelajari aja bagaimana bike fitting, bagaimana sepeda yang paling cocok dengan ukuran tubuh kita. Dan untuk perempuan pun sekarang sudah ada sepeda-sepeda yang didesain khusus seperti dari Giant itu Lift misalnya, itu didesain sesuai untuk postur tubuh wanita. Dan ada juga sepeda-sepeda yang unisex juga ada, yang spesifik juga ada. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Budi, luar biasa nih infonya. Baik, ada pertanyaan nggak teman-teman sekalian? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Jadi itu Pak Tito, mungkin settingan sepeda statisnya juga harus disesuaikan. Tadi misalnya kakinya jangan terlalu lurus, itu kan bisa di-adjust sadelnya kan Pak Tito. Seperti itu. Betul. Besok kita nge-adjust dulu. Yang lain mungkin Pak Iwan, masih ada nggak Pak Iwan? Pak Iwan masih ada? Masih kopi. Jadi, ada audiensnya kita berapa ya? Jadi gini mungkin Mas Budi goes-goes gitu kalau orang mau gabung gimana caranya gitu. Nah, kira-kira. Oke, kebetulan saya punya grup di Facebook. Ya, namanya GSID, Gravel Cyclist Indonesia.
ya kan, membernya sekarang udah 8 ribuan dalam baru setahun ini. Dan di sana kita bertukar informasi baik teknis, ya kan, maupun sepedanya itu sendiri, ya, sepeda gravel itu apa sih, gitu kan. Tapi kita juga karena gravel ini kan baru di Indonesia, jadi kita tidak mengharuskan teman-teman kalau goes bareng kita misalnya itu harus pakai sepeda gravel, enggak juga. Tapi mereka akan dengan begitu mereka akan merasakan sepeda yang paling cocok dengan gaya permainan mereka itu apa. Seperti tadi ada 2 orang yang menggunakan sepeda MTB, ya kan? Ya akhirnya nggak finish, baru kilometer 47 mereka sudah nyerah, ya kan? Padahal dia juga sudah dilengkapi dengan gear yang cukup bisa buat nanjak lah, gitu kan? Tapi tidak, salah satu yang nggak sesuai bannya terlalu besar juga, gitu kan? Jadi nggak efisien untuk rute-rute yang tidak memerlukan spek MTB, ya kan? Jadi biar kita kenalkan aja dulu. Jadi di Gravel ID, GXID ini selain kita perkenalkan mengenai sepeda gravel, kita juga tempat sharing berbagai hal mengenai sepeda gravel. Karena tadi keunikan dari sepeda gravel biasanya mixing antara MTB dan road bike ini yang ada partnya yang spesifik atau settingannya yang spesifik lah. Di sana pernak-perniknya itu dipelajari. Dan kita juga biasanya ada yang share juga kapan mereka akan sepedaan bersama dan mengundang teman-teman. Biasanya di BSD itu ada yang tiap weekend. Saya biasanya tiap weekend Sabtu di sekitar Bekasi. Kalau di BSD sekitar Jakarta ya maksud saya. Ada yang tiap Rabu, jamaah Rabuan istilahnya, mereka goes bareng gitu kan. Karena ada yang Sabtu Minggu malah kerja. Jadi mereka ambil hari Rabunya gitu. Kalau kami di Bekasi hari Sabtu biasanya kita goes. Di Jogja juga ada teman-teman yang Selasaan, mereka ambil hari. Seperti di Bandung malah tiap hari Senin, karena itu tadi Sabtu Minggu mereka malah masuk atau banyak kliennya atau banyak mereka buka toko misalnya. Jadi di GXID ini kita share. Kita juga punya WA group di beberapa zona. Di Bandung ada, di Bekasi ada, Jakarta Raya ada, Jogja ada, Malang Raya ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Gerbang Kertasusila atau Surabaya juga ada. Jadi biasanya kami tanya, kamu di daerah mana? Kita masukkan WA group yang paling dekat supaya mereka bisa goes bareng dengan teman-temannya yang ada di sekitarnya. Dan kemarin bulan Oktober kita menyelenggarakan event namanya Greendurance. Greendurance ini tadi kita punya rute-rute yang mengkombinasikan berbagai macam rute, jaraknya 84 kilo, 80 kilo, sekitar Bekasi sampai Jonggol. Mereka harus menempuh waktu 10 jam. Saya bilang ke mereka, 10 jam untuk 80 kilo ini sepertinya mudah ya, hanya 8 km per jam. Tapi ternyata 2/3 tidak bisa finish, ya kan? Karena mereka satu tadi mungkin persiapannya kurang, tapi yang uniknya dalam event-event kita ini, selain rute itu ada single track seperti yang dilewati oleh teman-teman MTB, ada rute-rute gravel, jadi datar, tidak terlalu susah, tapi ada batu-batuannya, ada lumpurnya sedikit-sedikit, gitu kan. Dan ada tanjakannya juga, ada rute batunya, batu-batuan kecil, gitu kan, cukup panjang juga. Dan ada tanjakan-tanjakan yang mereka harus selesaikan. Nah, itu totalnya 80 kilo. Dan satu hal, mereka dituntut untuk bisa melakukan navigasi digital. Nah, sekarang kan sudah banyak HP kita bisa dipakai untuk navigasi digital. Tapi banyak juga yang tidak memahami atau tidak bisa memanfaatkan secara optimal. Nah, inilah dengan event-event seperti ini kita
share bagaimana caranya menggunakan navigasi digital, mulai dari mengkreasikan atau membuat peta. Tadi Pak Edi Effendi cerita bagaimana membuat peta. Kita juga ada tutorial-tutorialnya. Dan teman-teman juga dituntut untuk melakukan navigasi digital itu secara efisien pada saat lomba. Dan uniknya di Grinduren ini, kita bikin 2 macam lomba. Kita tahu satu kondisi pandemi. Kedua, teman-teman ini kan tersebar di seluruh Indonesia, ya, nggak mungkin hanya event yang 1 hari datang dari Jakarta, dari Surabaya atau dari Kalimantan untuk mengikuti event kita. Kita berikan mereka soal untuk melakukan membuat peta sendiri, ya, dengan komposisi maksimum jalan aspalnya 60%, sisanya harus di luar jalan off-road ringan, ya kan. Akhirnya banyak peserta-peserta yang ikut Grinduren virtual ini, dan yang hebatnya yang menang malah perempuan dari Bandung, gitu. Yang juara 2-nya dari Malang, yang ketiganya kalau nggak salah dari BSD. Terus ada juga yang terdiri dari 2 orang, jadi satu tim itu 2 orang. Maksudnya apa? Supaya mereka saling backup dan saling membantu. Karena selama perjalanan tidak boleh dibantu selama lomba tidak boleh dibantu oleh teman-teman yang lain. Nah, itu yang kita lakukan di komunitas kita. Selain kita mensosialisasikan jenis sepeda baru, juga berbagi pengetahuan, juga kita membuat event-event. Kadang juga event-event yang kecil seperti yang diinisiasi oleh Pak Edi Effendi. Kita hanya 20 kilo, tapi mengajak lebih banyak orang untuk ikut. 20 kilo kan nggak terlalu berat, tapi sudah mengalami atau melewati rute-rute gravel yang ringan. Seperti di BSD itu waktu itu dari Mozia yang diikuti oleh 100 orang. Jadi itu yang kita lakukan, Pak Tito, Pak Moderator, mohon maaf. Mantap sekali. Wah, demikian teman-teman, mungkin ada yang bisa ingin join dengan grupnya Pak Budi, monggo. Nanti mungkin dikasih ini Pak alamatnya Pak, linknya Pak Budi ya, buat teman-teman ingin join ke grupnya Pak Budi. Bisa dicari aja Gravel Cyclist Indonesia. Gravel Cyclist Indonesia, mantap, oke. GXID. GXID. Iya.